Gregorius Ronald Tanur, pria yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, akhirnya dijatuhi vonis penjara. Sebelumnya, dalam putusan sebelumnya di PN Surabaya yang disebut-sebut kontroversial, Ronald Tanur dinyatakan bebas. Namun Mahkamah Agung, MA, menganulir keputusan bebas dan memutuskan untuk menjatuhi hukuman penjara selama 5 tahun kepada Ronald Tanur. Amar putusan, kabul kasasi penuntut umum, batal judeks fakti. Demikian amar putusan dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Ronald Tanur terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun. Putusan MA ini sekaligus menganulir putusan PN Surabaya yang menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap Dini, yang menyebabkan kematiannya. 3 hakim yang terlibat dalam keputusan tersebut adalah Eri Tuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Sebagai respons terhadap putusan tersebut, Komisi Yudisial, KY, merekomendasikan pemberhentian ketiga hakim karena dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, KEPPH. Terbaru, ketiga hakim tersebut terlibat dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini terkait terdakwa Gregorius Ronald Tanur, 31, anak dari seorang anggota DPR RI yang divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait perkara penganiayaan hingga menewaskan perempuan sekaligus pacarnya, Dini Sera Afriyanti, 29. Kemudian, tim kuasa hukum keluarga Dini Sera Afriyanti melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Badan Pengawas, Bawas. Mahkamah Agung pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Sebelum mengajukan ke Bawasma, keluarga korban penganiayaan, Dini, terlebih dahulu mendatangi kantor Komisi Yudisial, KY, di Jakarta, pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Sebagaimana diketahui, dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim di PN Surabaya membiaskan Gregorius Ronald Tanur yang dianggap tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini. Ronald juga dianggap masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis dibuktikan dengan upaya Ronald membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Untuk itu, Ronald dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim kemudian membebaskan Ronald dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas dalam sidang pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Setelah ditahan selama sepekan, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya dibebaskan seusai permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Pengadilan Negeri Andoolo, Selasa, 22/10. Guru honorer bernama Supriyani ini ditahan gara-gara dituduh menganiaya murid kelas 1 SD di tempatnya mengajar. Diketahui siswa tersebut merupakan anak seorang polisi setempat. Kebebasan Supriyani ini pun disambut isak tangis oleh rekan-rekannya sesama guru. Mereka menyambut kebebasan Supriyani dari Lapas Perempuan Kendari pada Selasa siang. Supriyani dijemput oleh suaminya, pengurus PGRI dan juga lembaga bantuan hukum yang mendampinginya. Adapun Supriyani ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024 setelah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polsek Baito, Konawe Selatan. Dalam keterangannya pada wartawan, Supriyani kembali menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan penganiayaan pada korban. Sejak mengajar pada 2009 silam, Supriyani baru kali ini mendapatkan kasus seperti. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan sehari sebelum kliennya keluar. Adapun pertimbangannya adalah,
Supriyani masih memiliki anak kecil dan masih memiliki tugas mengajar. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Seorang guru honorer di SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Supriyani menjadi tersangka dan harus mendekam di penjara selesai dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Belakangan diketahui siswa tersebut adalah anak dari seorang polisi yang bertugas di Polsek Baito Konawe Selatan, yakni Aibda WH. Peristiwa bermula ketika ibu siswa berinisial M, yakni N, menemukan bekas luka di paha bagian belakang sang anak pada Kamis 25 April lalu. M mengatakan bahwa luka tersebut didapat karena dirinya jatuh saat sedang bersama sang ayah Aibda WH di sawah. Keesokan harinya, M mengonfirmasi luka tersebut kepada sang suami. Aibda WH terkejut dan langsung menanyakannya pada sang anak mengenai luka tersebut. Barulah M mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh gurunya Supriyani menggunakan gagang sapu ijuk di sekolah pada Rabu 24 April. Aibda WH dan istrinya kemudian mengonfirmasi kejadian tersebut ke saksi yang mengetahui kejadian. Mengetahui hal ini, Aibda WH dan istrinya langsung melaporkan ke Polsek Baito. Polisi kemudian melakukan mediasi dengan mendatangkan pelaku dan pihak keluarga korban. Dalam proses mediasi ini muncul kabar bahwa Supriyani dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan oleh penasihat hukum guru Supriyani dari Lembaga Bantuan Hukum HAMI Konawe Selatan, Syamsuddin. Lantaran Supriyani tak bisa menyanggupi uang damai tersebut, kasus hukum ini kemudian bergulir hingga ia ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Adapun Supriyani sendiri menyatakan dirinya tak pernah melakukan pemukulan pada murid tersebut. Kasus Supriyani ini kemudian menuai simpati dari rekan sesama guru di Konawe Selatan. Tadi kan saya coba memanggil semua, termasuk ibu ini, termasuk saksi-saksi bu guru yang sudah diperiksa ya. Kami mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau dari tadi kami sudah diskusikan, kami sudah bahas bahwa ini memang banyak kejanggalan. Dari dakwaan JPU kan kita sudah lihat bahwa mereka dia mengatakan bahwa itu katanya dipukul pakai satu kali. Ya, ini kan bukan yang kami yang bilang, ini dakwaan dari jaksa dipukul 1 kali. Tapi kemudian kita mencocokkan dengan apa yang menjadi bukti luka, itu menurut kita sangat janggal sekali. Apalagi ada ibu tadi, ibu siapa? Siti Nur Aisyah. Itu Ibu Siti Nur Aisyah di tanggal 26, karena kan kejadiannya katanya tanggal 24, Ibu Siti Nur Aisyah yang melihat langsung juga luka itu. Dan dia secara spontan dia bilang bahwa luka ini bukan dia mengatakan bahwa luka ini melepuh, seperti melepuh. Jadi bukan dipukul, jadi dia melihat langsung itu ibu guru, karena mereka datang ke sekolah pada tanggal 26 dan itu anak dibuka celananya dan diperlihatkan lukanya itu. Nah, dari Pak Desa.